Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Gilang Tri Prasetyo akan membahas mengenai strategi atau model pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran ilmu Kurtanah. Pada slide selanjutnya akan membahas mengenai apa sih pendidikan kejuruan itu. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Nah, pengertian ini mengandung pesan bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan harus berkomitmen menjadikan tamatannya mampu bekerja dalam bidang tertentu menurut Depdikbud tahun 1995. Nah, pada slide ini akan menjelaskan mengenai apa itu ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah sendiri merupakan bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Selanjutnya, terdapat kompetensi dasar. Sebenarnya ada banyak kompetensi dasar pada mata pelajaran ini, tetapi saya hanya mengambil satu kompetensi dasar, yaitu menerapkan proses pelaksanaan pekerjaan dasar-dasar survei dan pemetaan. Terdapat indikator. Yang indikator pertama menjelaskan cara mengklasifikasikan fungsi masing-masing bagian dari peralatan ukur tanah jenis optik dengan benar. Kedua, menjelaskan cara menelaah fungsi dan bagian alat ukur tanah jenis optik dengan benar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menganalisis perbedaan fungsi peralatan ukur tanah jenis optik dengan benar. Selanjutnya, terdapat model pembelajaran. Di sini saya mengambil tiga model pembelajaran, yaitu Problem Based Learning atau PBL, lalu Project Based Learning atau PJBL, dan yang terakhir Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, pada Problem Based Learning, menurut Dutch Lestari 2015, PBL merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Tahapannya dari masalah yang diberikan, lalu mengidentifikasikan masalah, yang terakhir dapat memecahkan masalah. Selanjutnya, pada Project Based Learning, Project Based Learning merupakan pembelajaran yang berbasis proyek menggunakan media. Peserta didik dibimbing untuk eksplorasi, menilai, interpretasi, sintesis, dan informasi secara berkelompok. Kemudian dipresentasikan yang berguna atau bertujuan untuk proses pembelajaran peserta didik menurut Hosnan 2014. Tahapannya, yang pertama, pertanyaan yang menantang. Guru memberikan pertanyaan agar pertanyaan tersebut bisa dikerjakan secara kelompok atau menjadi tugas kelompok. Selanjutnya, perencanaan proyek. Selanjutnya, penyusunan jadwal. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh guru sembari para murid melakukan tugas kelompoknya. Lalu yang terakhir ada penilaian. Selanjutnya ada contextual teaching and learning.
Menurut Mulyasa tahun 2014 menyatakan bahwa model kontekstual teaching and learning sebagai acuan pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan gambaran kondisi nyata yang ada di lingkungan sekitar. Tahapannya ada 3 tahapan: kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal itu terdapat persiapan proses pembelajaran dan penjelasan mengenai pembagian kelompok. Ya, selanjutnya pada kegiatan inti itu murid menyelesaikan tugas kelompok lalu mempresentasikannya dan refleksi dari guru. Selanjutnya pada kegiatan akhir, guru akan mengadakan kuis mengenai tugas kelompok yang sudah diberikan. Selanjutnya masuk ke slide kesimpulan. Pada kesimpulan, saya menggunakan tiga model pembelajaran, yaitu CTL, PBL, dan PJBL. Dengan menggunakan model CTL, siswa berusaha mempelajari materi pelajaran baik berdiskusi dengan teman maupun dengan guru sekaligus mempraktikannya dengan benar, menurut Smith tahun 2011. Lalu, untuk model Problem Based Learning atau PBL, mengajarkan peserta didik untuk menyusun pengetahuannya sendiri dan dapat mengembangkan keterampilan lebih tinggi dan inquiry dan mampu meningkatkan rasa percaya diri, menurut Hosnan 2014. Lalu, guru dapat menggunakan model pembelajaran Project Based Learning jika ingin mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.